Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Suparni, CGT Angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kita memasuki sesi koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut adalah pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Adalah sosok yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan pendidikan, termasuk waktu, tenaga, fasilitas, dan komunitas. Tugas utama pemimpin pembelajaran adalah mengoptimalkan semua aset yang tersedia agar dapat mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Implementasinya konsep ini dapat dilakukan di berbagai level, yaitu kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Berikut adalah penjelasannya. Implementasi di kelas yang pertama yaitu tentang jadwal efektif. Di sini menyusun jadwal yang memperhatikan kebutuhan siswa. Yang kedua, kerjasama tim, di mana harus mendorong kolaborasi antara siswa untuk meningkatkan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Harus menerapkan praktek pengelolaan kelas yang baik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan yang terakhir adalah teknologi. Di sini harus memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk implementasi di sekolah sendiri itu ada yang pertama adalah kebijakan dan prosedur, yaitu mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya secara efektif. Kemudian mengadakan pelatihan staf, yaitu memberi pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dan yang terakhir adalah keterlibatan komunitas, melibatkan orang tua dan juga masyarakat dalam kegiatan sekolah. Implementasi selanjutnya adalah implementasi di masyarakat, yaitu 1. Kemitraan. Ini membangun kemitraan dengan instansi lokal untuk mendukung program pendidikan. Kemudian ada sumber daya lokal, yaitu menggunakan sumber daya lokal sebagai narasumber atau mitra dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah hubungan pengelolaan sumber daya dengan kualitas pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara modal manusia, yaitu mengoptimalkan potensi guru dan tenaga pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan diri. Kemudian lingkungan yang kondusif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan melalui pengelolaan modal fisik dan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul lain. Materi ini berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak, seperti di modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional atau pendidikan diajar Dewantoro. Itu menekankan pentingnya peran guru sebagai modal manusia dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu menghadapi dilema etika dan pengambilan keputusan yang berfokus pada manfaat bagi semua elemen pendidikan. Berkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid dalam peran seorang guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus mampu menerapkan nilai-nilai ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung siswa. Dengan memainkan peran sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengelola sumber daya pendidikan secara lebih baik, termasuk waktu, materi, dan dukungan dari komunitas pendidikan. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah berfungsi sebagai landasan bagi pemimpin untuk mengolah sumber daya dengan baik. Pemimpin yang mampu menciptakan budaya positif akan lebih efektif dalam memotivasi staf dan siswa, serta dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian modul ini mendukung pemahaman bahwa kepemimpinan yang baik berkontribusi pada pengembangan budaya yang mendukung pembelajaran. Keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, yaitu keterampilan pemimpin dalam mengelola sumber daya sangat penting untuk merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individu siswa. Pemimpin harus mampu menggunakan data dan informasi untuk menyesuaikan metode pengajaran dan sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal.
keterkaitan dengan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, pemimpin perlu memperhatikan aspek sosial emosional siswa dalam pengelolaan sumber daya. Dengan memahami pentingnya kesejahteraan emosional siswa, pemimpin dapat mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang mendukung perkembangan sosial emosional, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching sendiri menjadi salah satu metode penting dalam pengelolaan sumber daya usia di sekolah. Pemimpin harus mampu memberikan bimbingan pada guru lain untuk meningkatkan praktek pengajaran mereka. Melalui coaching yang efektif, pemimpin dapat memastikan bahwa semua guru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam proses belajar. Kemudian keterkaitan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sangat relevan dengan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis, mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam modul-modul sebelumnya mengenai nilai-nilai dan peran guru. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan modul 3.2 ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya terintegrasi dengan baik dengan modul-modul sebelumnya, membentuk suatu kerangka kerja holistik bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin yang efektif di lingkungan pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dan modul-modul tersebut, guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan ekosistem belajar yang lebih baik bagi semua siswa. Nah, sobat semua, perubahan pemikiran setelah mengikuti modul ini, sebelum mengikuti modul ini, pemikiran saya lebih terfokus pada kekurangan dan masalah dalam pengelolaan sumber daya. Namun, setelah mempelajari modul 3.2, saya menyadari pentingnya berpikir berbasis aset. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga memungkinkan saya untuk lebih optimis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan komunitas. Dengan pemahaman baru ini, saya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip mengikuti pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari saya.